Sobat, namanya selalu disebut ketika berbicara tentang persatuan Nusantara. Bahkan, satelit pertama Indonesia dinamai dengan yang berkaitan dengan dirinya, yaitu Palapa. Namun ironisnya, tokoh yang dianggap sebagai simbol pemersatu Indonesia ini justru sangat menyisakan begitu banyak misteri. Jadi, siapa sebenarnya Gajah Mada? Sobat, jika kita membuka buku sejarah sekolah, Gajah Mada digambarkan sebagai Mahapati terbesar Kerajaan Majapahit. Dan yang pertama kali jelas tercatat adalah karirnya sebagai Bekal Bayangkara, pasukan pengawal elit Kerajaan Majapahit. Sobat, kita masuk pada tahun 1319. Kerajaan Majapahit sedang berada di puncak krisis. Ketika itu, pejabat tingginya yang sangat dihormati dan dihargai dari satu dari antara 7 orang yang paling dipercaya oleh raja, yaitu Rakuti, justru melakukan pemberontakan kepada negara. Padahal, Rakuti adalah seorang yang sangat sederhana, seorang yang mencintai Majapahit. Tapi ketika itu, kerajaan Majapahit sedang dipimpin oleh seorang yang masyarakatnya pun menjulukinya Kalagamet. Mereka menyebutnya seorang yang jahat, kepemimpinannya terbilang lemah, korupsi terjadi besar-besaran, kerajaan Majapahit sendiri bergantung pada kerajaan-kerajaan tetangga. Raja ketika itu tidak bisa memimpin dengan baik, sehingga orang-orang jujur malah tersingkirkan, dan orang-orang jahat menjadi pejabat Majapahit. Maka ketika itu Rakuti melakukan pemberontakan. Kita kenalkan dahulu siapa itu Rakuti. Sebelum memberontaknya Rakuti, bahkan di tahun-tahun sebelumnya Ranggalawe, seorang panglima militer pun melakukan pemberontakan kepada Majapahit. Padahal Ranggalawe adalah seorang yang disegani. Bahkan Lembu Sora pun melakukan pemberontakan. Kemudian di masa berikutnya ada Patih Nambi, seorang patih memberontak kepada kerajaan karena rajanya yang lemah dan zolim. Di tahun 1319, Rakuti datang dengan membawa pasukan yang luar biasa, sobat. Kemudian mereka menggempur kota raja. Benteng-benteng dibobol. Para jurid raja mudah ditaklukkan. Ketika itu, Rakuti masuk istana dan mencari raja, sehingga bertemu raja di salah satu ruangan, sehingga diobrak-abrik. Raja kemudian memohon ampun. Pada awalnya, Rakuti memang berniat akan menghabisi raja menggunakan senjata andalannya, tetapi Rakuti memilih tangan kosong tanpa menggunakan senjata apapun. Tetapi Raja Jayanegara malah cepat dibawa lari. Rakuti merasa heran, padahal perwira berpihak kepadanya. Tapi siapa orang ini? Lalu Rakuti teringat satu orang perwira, yaitu Gajah Mada. Kemudian Rakuti segera keluar ruangan. Dan benar saja, pasukan Gajah Mada sudah ada di lapangan. Dan tapi Raja Jayanegara sudah dibawa oleh pasukan Bayangkara. Saling berhadapanlah antara Rakuti dan Gajah Mada, sehingga pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Dan pertarungan duel itu pun dimenangkan oleh Gajah Mada. Kemudian Rakuti pun tewas. Setelah kejadian pemberontakan itu, Raja Jayanegara kembali bertahta dan Gajah Mada diberi jabatan sebagai Patih Majapahit. Seiring waktu, Gajah Mada setia mendampingi raja. Banyak sanjungan kepadanya, banyak penghargaan didapatkannya, sehingga Gajah Mada dianugerahi jabatan, yaitu Mahapati Majapahit. Dan ketika pelantikannya sebagai Mahapati, ia berpidato dan mengikrar diri atau bersumpah tidak akan berhenti
atau pensiun sebelum kerajaan di Nusantara ditaklukkannya. Yang sumpah itu sangat melegenda di buku-buku sejarah Indonesia. Apa namanya? Sumpah Palapa.